Untuk kesempatannya ibu dari kelompok wanita tani Angga Asri yang mau bisa diwawancarai dan untuk bisa diperkenalkan dulu. Nama saya Fayunisa dari RT 2 RW 5 Permata Bakri. Ketua RW. Nama saya Ibu Siti Astia, RT 2 RW 5 Bupati Boyolali, anggota KPP. Nama saya Budia Widinuriani sebagai anggota. Bendahara. Oh, bendahara ya? Nah. Bendahara. Saya langsung masuk aja. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pengenalan dari KWP untuk masyarakat agar dapat mengetahui. Pertanyaan pertama, kapan atau sudah berapa lama KWP Angga Asri ini? KWT Angga Asri berdiri tahun 2012. Jadi sudah sekitar 8 tahun ya, dalam satu utama. Remaja usianya Mas. Iya. Terus alasan apa yang membawa dibentuknya dari KWP Angga Asri? Pada awalnya dulu itu kan di gang kita, gang anggrek, itu ibu-ibunya senang bertanam semua, bertanam bunga, terus bertanam apa ya kemarin itu, ya apa sejenis bunga-bungaan lah yang lebih banyak. Terus pada saat itu lagi ada program KRPL dari Pak Bu Ani Yudhoyono dari presiden yang sebelumnya. Itu kan program kawasan Lempangan Lestari. Dari situ ternyata rumah bisa untuk rumah-rumah seperti perumahan seperti ini itu bisa bertanam sayuran. Lah dari itu muncul selain bertanam bunga, kenapa kita tidak memanfaatkan bertanam sayuran juga. Dan ternyata setelah dicoba kok ternyata tidak kalah saing dengan yang ada di desa yang pekarangannya luas. Jadi dengan lahan sempit pun kita bisa produksi sayuran dengan hasil yang memuaskan. Manfaatnya berapa? Iya dengan ya alhamdulillah. Terus yang selanjutnya Ibu, bagaimana nih Bu struktur mekanisme dari KWP Angga Asri? Misal dari Ibu sendiri menjabat sebagai ketua itu nanti tugasnya itu seperti apa? Untuk pengurusnya nanti seperti apa? Sajanya ketua itu formalitas aja sih ya Mas ya. Kita di sini semuanya sama, kerjasama. Cuma untuk karena kalau di apa namanya kedinasan itu kalau untuk harus ada seperti itu. Jadi kebetulan saya yang disuruh jadi ketuanya, tapi pada pelaksananya kita sama-sama sih, kerjasama semua, saling membantu gitu. Jadi kalau pas sudah kerjasama itu nggak ada ketua, nggak ada anggota, semuanya sama. Yang selanjutnya apa saja sih kegiatan dari KWP Angga Asri dan apa saja proyek yang sudah dilalui sampai sekarang? Banyak sekali Mas Yu. Awalnya kita hanya menanam ya. Tanaman sudah panen kita menanam lagi. Dari untuk tanaman yang kita konsumsi sendiri, akhirnya kita bisa menjualnya dari hasil tanaman tadi. Meningkat selanjutnya itu kita berbudidaya ikan lele, melihara ikan lele. Ini sudah berapa tahun ya untuk budidaya ikan lele itu dulu cepat banget. Mulai 2015. Nah, mulai dari 2015 sampai sekarang masih banyak yang melihara lele. Untuk meningkat kegiatan yang lain, bank sampah ini baru 2 tahun hampir 3 tahun ini ya, 3 tahun jalan dari 2017. Sudah 2019 ya? 2 tahun kok udah kita tabungan kita diambil sudah 2 kali ini. Kita mulai nabung 2017 sih. Benar 2017. Iya, ini kan 2020 mulai nabung lagi. Ternyata dari setiap sebulan sekali kita setor sampah yang tadinya sampah dibuang, sekarang kita sisihkan, yang dibuang hanya yang kotor-kotor, mungkin plastik basah atau apa itu. Yang lain bisa kita kumpulkan seperti plastik, pokoknya kita pilah-pilah. Nanti seperti karton, kardus, kita tabungkan ke bank sampah. Nah, setelah 1 tahun sekali kita ambil hasilnya, ternyata kemarin juga banyak, sudah 2 kali nih ya, 2 tahun ini mengambil 40
penampungan bank sampah. Ternyata masyarakat di sini juga pada senang karena hasilnya juga banyak ternyata. Dan itu sampah yang organik pun banyak yang dimanfaatkan untuk pupuk tanaman tadi. Dan sekarang ini mulai merintis lagi untuk kegiatan akan meningkat dari pengolahan ikan. Ini baru wacana yang mungkin dalam bulan ini atau bulan depan segera akan disosialisasikan. Ya begitu kegiatannya, minta dukungannya, semoga KWT Anggrek Asri ini semakin jaya. Terima kasih. Sering berkunjung juga gitu ya? Oh, kemana-mana gitu? Ya, iya, sering berkunjung. Studi tiru lah. Kita sudah berapa kali kunjungan untuk pertanian itu, pernah ke Solo 3 itu Semarang ya. Iya. Di sana juga bagus hasilnya, itu juga masyarakatnya termotivasi, anggota kita termotivasi. Terus kemarin juga sempat ke Wonosobo, Selomerto, Banjarnegara, ke Jogja. Ke Jogja itu yang perumahan Dalam kota itu, dalam lorong kota. sayur. Lorong sayur itu seperti di perumahan kita, justru malah lebih luas ini ya. Di sana itu kan cuma lorong-lorong gang kecil, tidak bisa dilewati mobil ya. Kalau sini kan malah dilewati mobil. Nah, dia itu memanfaatkan di pagar-pagar ditempeli letterbox itu ya. Nah, nantinya di sini juga sudah meniru seperti itu. Dan sekarang pun ini ketua KWT kita itu top marko top. Sampai rumahnya di atas itu penuh tanaman. Nah, itu Tadi memang nanti saya lihat oh sudah ya. banyak banget. Nah, mulai itu- dari cabai, ini juga sudah divideokan, sudah diviralkan dari Mas Tim humas Oh, tim humas dari sudah mungkin sudah beredar kemana-mana juga itu. Waktu itu tanaman yang di atas itu tidak pernah slow. Setiap ini hampir terus sudah nanam terus. Nah, tetangga sini termotivasinya dari itu. termasuk rumah saya ini Bu. Oh, Saya ini kadang-kadang terus beli tanah ataupun beli pupuk macam-macam dari ibu. Itu lansia hebat. Jadi kalau ada kunjungan, kalau saya ada ini lansia hebat bertanam sayuran. Iya. Terus ini yang selanjutnya itu untuk tadi kan sudah berkunjung dan melakukan kegiatan bank sampah itu kerjasamanya dari KWT Anggrek Asri ini dari mana saja, kayak misal kunjungan atau kayak tadi kan ada kegiatan dari misal Ibu Nur Hasan mengundang siapa pembicara untuk datang ke kongres. Kalau kita insya Allah ya, kegiatan kita terpantau Dinas Pertanian lewat BPP Balai Penyuluh Pertanian Banyurip ya. Otomatis dari sana nanti langsung sampai ke bisa ke Dinas Pertanian. Jadi penyuluh juga dari sana, dari BPP ada, terus dari Dinas Pertanian juga ada yang berkunjung di sini. Terus dari perikanan kita juga ada penyuluh ikannya, juga dari Dinas Perikanan juga membantu kita, sering membantu memberi bibit, itu dapat bantuan gitu. Terus bank sampah kita dari KLH, Kantor Lingkungan Hidup itu juga sangat-sangat membantu kita dalam program bank sampah. Oh yang tadi ya, misal kayak ibu mengumpulkan sesuatu barang-barang bekas terus nantinya disetorkan. Jadi kita disuplai, kita dibantu alat timbangnya kemarin, alat timbang, komposter. Terus yang selanjutnya itu model pertanian apa itu dari KWT Anggrek Asri ini yang diusung? dan vertikultur, pakai polybag, barang-barang bekas seperti botol, potong, tempat-tempat cat itu, tempat-tempat cat, kaleng bekas. Gitu. Memang memanfaatkan barang bekas itu sekarang sangat mulai tren. Ada yang tren
kreatif lagi, digambar-gambari, dicat, digambar itu. Seperti Pak Widodo RT 5 itu kan pinter gambar kan. Gambar cantik ya. Gambar lebih cantik, lebih Iya. menarik. Ini Bu yang selanjutnya sampai sekarang ini Bu, dibentuknya dari KWT Anggrek Asri ini apakah ada kendala yang berarti? Dalam suatu kegiatan masih ada kendalanya ya Mas ya. Ini Mesti ya dulu pas awalnya kita juga terkendala dengan apa ya Jane? Karena di perumahan ya, di perumahan kan nggak ada tanah, nggak punya apa hewan untuk penghasil pupuk. Jadi kita semuanya kalau mau bertanam, tanah beli, pupuk beli. Dulu belum mikir pakai daur ulang ya Bu ya. Kita pasti polybag beli. Kalau sekarang apa namanya? Berkat ada bank sampah. Berada masalah Pak. Oh berarti pakai Kalau ada barang cantik, diambil. Memanfaatkan barang bekas seperti tempat minyak, kopi, rinso. pernah dapat bantuan atau kerjasama yang bisa mendatangkan misal pupuk atau bibit-bibit seperti itu? Oh iya pernah. Dari Dinas Pertanian pernah ngasih, kalau berupa bibit itu dari tahun 2013 sudah sering ngasih bibit. Tapi kalau yang benar-benar besar itu tahun 2000 berapa ya itu? Yang bawang merah. Bukan bibit. Jadi kita dapat bibit dari Dinas Pertanian itu dapat pupuk kandang, arang sekam, bibit, polybag, terus kebetulan tahun berapa itu saya kan ikut grup petani bawang merah Nusantara. Jadi dalam grup itu ternyata perempuan yang berkiprah di bawang merah itu hanya beberapa orang. Dan ketuanya kebetulan perempuan, Ibu Yuliana. Dia tertarik karena saya kok di perumahan nanam bawang merah. Akhirnya Purworejo dibantu dari sana, dari Brebes lewat Balsa itu dapat bantuan bibit bawang merah 4,5 ton. Khusus itu padahal itu tuh untuk mendapatkan bantuan itu susah sekali ya. Tapi karena kemarin hubungan kita yang baik, cukup KTP saya dan Teguh sudah mencukupi. Mewakili. Satu Purworejo dibagi satu Purworejo. Dibagi satu Purworejo. Terus kalau bibit ikan kita sudah 3 kali ya, bibit ikan dapat bibit ikan 3 kali. Sama empat probiotik. Terus kalau tang sampah kemarin dapat itu alat-alat itu, terus kemarin yang dapat APD, dapat apa kemarin ini sembako yang terakhir korban COVID. Terus ini selanjutnya dari kegiatan KWT ini apakah pernah Ibu menjualkan misal sayuran yang sudah Ibu tanam atau budidaya lele yang masih nyari mau mulai? Kalau budidaya lele udah dari tahun 2015. Nah itu apakah pernah dijualkan? Kalau untuk tanamannya kita lebih kita hasilnya kita jual, tapi lebih terkenalnya untuk di Purworejo itu tanaman sayur berpolybag. Jadi orang-orang belinya sayuran itu pakai polybag yang ada tanahnya. Itu jadi itu malah lebih kayak lebih spesifik kalau kita gitu loh. Jadi kalau di Dinas Pertanian itu lebih banyak merujuk kalau ada mencari seperti itu diarahkan ke tempat kita. Jadi hampir berapa hari sekali itu pasti ada orang berkunjung untuk membeli tanaman seperti itu. Apalagi kalau mau ada lomba. Kalau mau ada lomba kan panen raya. Kalau mau ada lomba lingkungan kan ada hatinya PKK atau lomba apa itu. Nah itu sudah kayak panen raya. Lebih dari 5 jutaan. 7 jutaan. Berarti lebih ke maksudnya misal ada lomba terus itu tuh kayak menyediakan ada potnya, komplit itu sudah. Bukan hanya lomba loh, kita ready setiap saat, cuma panen raya kalau pas lomba. Kalau sekarang kan pasti ada. Ini kemarin kita sudah jualnya bukan lingkup Purworejo aja. Saya sudah punya apa ya kayak reseller itu di Jogja. Jadi saya bikin peran vertikultur untuk bertanam model inovatif sekarang kan. Saya punya reseller di Jogja, terus bertanam
sayuran itu juga Jogja. Kemarin pada Paralel Barikata ada juga resellernya di Boyolali gitu. Jadi produk kita sudah out Purworejo. Luar kota. Kalau Purworejo kemarin setiap ada expo juga kita mengeluarkan juga itu tanaman juga laris. Tanaman aquaponiknya. Tanaman juga hidroponik aquaponiknya juga ini yang apa ya dari peralon itu alatnya juga. Kalau lele kita juga dulu kita jual. Cuma kalau akhir-akhir ini karena sering ada kegiatan dimakan bersama. Tapi kalau sayuran kan seringnya misalnya panen apa kita langsung posting ke grup-grup ini langsung mereka langsung saya mau ada yang nggak kebagian Jual online langsung. SCDD biasanya seperti itu siapa cepat dia dapat. Iya. Ini Bu, pertanyaan yang sedikit apa ya? Semoga dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Yaitu yang pertama untuk memulai dari bercocok tanam ini perlengkapan apa sih Bu yang bisa menanam Bu? Misal perlengkapan apa? Kita dari yang sederhana aja karena kita perempuan kita pakai alat-alat yang sederhana-sederhana aja, terus pakai wadah juga kan apa namanya nggak harus mikir pakai polybag ya kayak Bu Harja tadi bilang pakai bekas kopi atau bekas minyak 2 literan atau 1 literan itu sudah untuk wadah, terus umurnya lebih tahan lama. Terus untuk mengaduk kita cukup pakai cekok semen gitu kan. Terus pupuk juga kalau misalnya nggak punya kandang nggak bisa beli dari sampah dapur aja, dari sampah dapur diolah jadi nanti tanah sampah dapur, tanah lagi sampah dapur lagi itu nanti berapa minggu sudah bisa berpupuk. Jadi nggak harus cari barang yang susah lah, apa yang ada di sekitar kita dimanfaatkan. Ya. Untuk semprot hama aja kemarin juga praktek kita praktek dari buah mojo sama tembakau terus daun sisat sama tembakau juga ya. Sama tembakau juga. Oh itu ya kayak Pestisida setelah nabati. ibu menanam terus rawatnya seperti itu. Kan sering sudah subur nanti tumbuh banyak hama. Biasanya itu ya yang dilakukan seperti bisa menyemprotkan apa? Iya. Jadi carinya nggak saya kalau mungkin tembakau misalnya harus beli daun sisat juga bagus kan harusnya rata-rata udah banyak orang punya. Terus pakai daun jeruk nipis, pakai jeruk nipis, terus pakai apa namanya lagi mahoni kan itu kan biasa kalau udah musim mahoni terbang-terbang itu. Pernah tuh Oma lalu juga jadi pakai cabai itu kan terus dikasih air disemprotkan ke tanamannya supaya bisa hilang hamanya. Iya bisa. Bisa pakai cabai juga bisa. Iman cabai nih Mas. Cuma ya itu kalau cabai itu kan kadang orang ada yang nggak kuat jadi sekali nyemprot kalau nyemprot pakai cabai itu harus benar-benar mengetahui posisi angin itu arahnya kemana gitu. Ya kalau pas arah anginnya kebalik kita nyemprot ya nyemprot ke muka kita panas. Itu aja Bu yang saya tanyakan dalam wawancara ini. Terima kasih sekali Bu sudah mau diwawancarai. Gitu aja Bu. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga dari kegiatan kelompok wanita tani dari Anggrek Asri ini dapat meluas lagi dengan adanya dokumentasi dari video ini dapat menyemangati semua masyarakat umum agar dapat melakukan apa yang dilakukan dari kelompok wanita tani. Nah, dan sebelumnya apakah ada biaya agar dapat menyemangati masyarakat agar dapat melakukan ini? Saya kasih contoh nanti Mas ikut ya. Oke. KBT Anggrek Asri. Saya bisa, kamu bisa,
Yes. Nah, Siap. oke yuk. Satu, 1, 2, 3. 3. KWT Anggrek Asri. Saya